Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, dan semoga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, pada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha berikhtiar untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad dengan izin Allah. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang nuzulul Quran, di mana dalam pembahasan ini kita bagi dalam beberapa pembahasan ataupun poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian atau definisi dari nuzulul Quran. Kata yang pertama dari secara etimologi yaitu secara bahasa, kata nuzul berasal dari bahasa Arab nazala yang berarti turun, sedangkan Al-Quran berasal dari kata qara'a yaitu membaca atau bacaan. Dengan demikian nuzulul Quran berarti turunnya bacaan suci, dan secara lebih tepatnya yaitu artinya turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua secara terminologi yaitu secara istilah, menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, nuzulul Quran berarti peristiwa turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, baik secara utuh sekaligus maupun secara bertahap atau munajjaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Kita ambil yang pertama yaitu Quran surat Al-Qadar ayat pertama, sebagaimana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, bagaimana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun pada bulan Ramadan, walaupun ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail kapan pasnya Al-Quran itu turun, walaupun ada yang mengatakan yaitu 17 Ramadan. Kemudian diperkuat oleh hadis yang lumayan panjang yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang tertulis di dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi menerima wahyu pertama ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, yang artinya lalu datang malaikat Jibril dan berkata, Iqra, bacalah. Kemudian Rasul menjawab, aku tidak bisa membaca. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan detik-detik awal turunnya
wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang dimana ini menjadi awal nuzulul Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana proses nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Mayoritas ulama tafsir dan sejarah sepakat bahwa peristiwa nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah awal dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, menurut Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, Al-Quran pertama kali diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfud menuju ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Proses ini dikenal dengan nuzul jumlatan wahidah, turun sekaligus atau secara sempurna. Kemudian tahap yang kedua, yaitu setelah Al-Quran diturunkan secara bertahap, yang kedua yaitu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dimana proses ini disebut dengan nuzul munajjaman. Kemudian turunnya Al-Quran di tahap yang kedua ini juga masih dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, yang dimana ayat-ayatnya disebut dengan Makkiyah. Dan periode yang kedua yaitu periode Madinah, yang dimana ayat-ayatnya disebut Madaniyah. Dan yang ayat pertama kali turun, surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah dan tauhid. Dan pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan kurang lebih selama 13 tahun di Mekah. Kemudian sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah dan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial, syariat, yaitu aturan dalam kehidupan Islam dan hukum-hukum Islam. Dan periode Madinah ini terdapat 28 surat yang diturunkan selama kurang lebih 10 tahun di Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir dari tema nuzulul Quran, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu meneguhkan keimanan seseorang. Hikmah yang ketiga yaitu menyempurnakan akhlak. Hikmah yang keempat menumbuhkan kecintaan seseorang kepada ilmu. Kemudian hikmah yang kelima yaitu menumbuhkan persaudaraan umat. Dan hikmah yang keenam yaitu menghadapi ujian hidup. Dan hikmah yang terakhir yaitu membentuk masyarakat yang Qur'ani. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian materi singkat tentang nuzulul Quran. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa yaitu pada tahun ini, yaitu 1447 Hijriah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.